Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan Wibisono Udoyo. Kali ini kita akan bicara tips mengenai bagaimana cara membuat surat gugatan yang baik dan benar. Kalau kita bicara gugatan, tentu kita harus tahu dulu peristiwa hukum perdatanya apa, kemudian siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu, kemudian di antara mereka ada hubungan hukum atau tidak, karena ini menentukan apakah perbuatan melawan hukum atau kawan prestasi yang ada. Tentunya dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak yang terlibat tadi, di antara mereka melaksanakan hubungan hukum, siapa yang merasa dirugikan, merasa haknya hilang, merasa haknya berkurang, keuntungan yang harus didapat nggak jadi, gitu kan. Nah, dia akan merasa dirugikan dan ingin menggugat, biasanya begitu. Nah, mereka tentu orang yang merasa dirugikan ini akan meng-hire lawyer. Nah, lawyer sebagai pihak dari penggugat tentu dalam rangka mempersiapkan gugatannya, yang nomor satu diminta adalah semua dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kliennya, yaitu penggugat tadi. Dokumen apa? Itu harus diinventarisir, harus disistematis, dan harus diurut. Ya, nomor satu itu yang harus perlukan. Dari urutan tahun yang paling lama sampai tahun yang paling muda. Dari bulan yang paling awal Januari sampai Desember, dan dari tanggal awal sampai tanggal akhir di bulan yang bersangkutan. Sehingga kita lebih mudah untuk membuat kronologis peristiwanya. Nah, dari peristiwa itu tentu kita akan mulai membuat surat gugatan. Tetapi sebelum kita menyusun gugatan, kita harus memvalidasi dulu data. Kita harus mengkonfirmasi data dulu kepada klien. Jangan sampai data yang belum terkonfirmasi, belum tervalidasi kebenarannya, kita cantumkan di dalam surat gugatan yang kita buat. Bisa lawan bisa menggunakan celah data yang keliru dan tidak benar itu. Oleh karena itu kita harus pastikan dulu bahwa data yang dimasukkan di dalam gugatan itu benar-benar sudah pasti. Ya, itu harus minta approve daripada kliennya tersebut begitu. Setelah dokumennya sudah lengkap, sudah disusun, maka kita harus memetakan masalahnya, dan permasalahannya itu ada di posisi bidang hukum apa. Apakah di perbankan, ataukah di asuransi, ataukah di medical, atau di investasi pasar modal, perlindungan konsumen, atau dimanapun. Kita harus pastikan dulu. Baru kita mencari sumber-sumber referensi yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan hukum perdata yang ada. Kita cari buku, kita cari jurnal, kita cari tulisan-tulisan orang, ya kan? Kita cari modul-modul, clipping koran, semua peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang sampai peraturan yang paling bawah dalam pelaksanaannya kita kumpulkan. Tentu yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang kita hadapi. Nah, kalau kita sudah dapat semua referensi tadi, termasuk jurisprudensi ya, kita harus cari ya, kemudian kita susun. Nah, di dalam menyusun perlu taktik strateginya. Kenapa? Karena kita nomor satu harus benar formalitasnya dan benar kontennya, substansinya di dalam gugatan itu. Baru kita nanti daftarkan untuk kesahannya. Nah, untuk nomor satu, formalitasnya kita harus benar dulu dalam menyusun. Pertama apa? Kompetensi absolutnya kita harus perhatikan dulu. Ya, sebetulnya ini perkara kewenangan siapa? Apakah perdata umum, atau arbitrase, atau perburuhan, atau kewenangan haki, pengadilan niaga, atau pengadilan agama? Ya, tentu kita harus lihat dulu. Jangan sampai kita salah dalam mendaftarkan gugatan kita. Permasalahannya yang kewenangannya ada di pengadilan negeri, ya kita daftarnya ke pengadilan negeri. Jangan kita ke arbitrase. Kalau kewenangannya arbitrase karena ada klausul arbitrase, jangan kita ke PN, jangan kita ke PA. Kalau permasalahan perburuan ya kita ke PHI, jangan ke pengadilan negeri. Ya, jadi nomor satu kompetensi absolut harus benar. Yang kedua, kompetensi relatif. Wilayahnya nggak boleh salah kita daftar gugatan itu. Kalau di Jakarta Selatan ya Jakarta Selatan gitu. Kalau tergugatnya di Jakarta Utara ya tergugat. Kita daftarnya di PN Jakarta Utara.
Kalau tergugatnya ada di Bogor ya kita ke PN Bogor gitu. Jadi wilayahnya nggak boleh salah. Karena kalau salah kompetensi relatif maka lawan akan melakukan eksepsi dan kemungkinan gugatan kita bisa ditolak. Hanya gara-gara salah wilayah daftar pengadilannya. Yang ketiga, gugatan kita nggak boleh obscurable. Apa itu obscurable? Obscurable adalah gugatan yang tidak jelas, tidak tepat permasalahannya perbuatan melawan hukum, kita tulis judulnya gugatan wan prestasi. Nah, itu kan obscurable gitu ya, nggak jelas, nggak terperinci dan tidak membingungkan gitu gugatannya. Gugatan itu harus fokus, tidak boleh membingungkan lawan, tidak boleh membingungkan hakim. Oleh karena itu jangan sampai gugatan kita obscurable. Gugatan kita nggak boleh nebis in idem, nggak boleh prematur, ya, nggak boleh juga kesalahan error in persona, nggak boleh juga kesalahan error in objecta. Ya. Jadi misalnya tergugatnya ada 2, jangan kita lebihin tergugat 3 maka kita sebut yang nggak ada kaitannya. Oh, itu error in persona. Jangan juga salah objek. Objek itu benda. Benda selalu punya spek. Ya. Kalau tanah itu ada luas tanahnya, ada nomor sertifikatnya, ada batas utara, timur, selatannya. Kalau itu salah, maka itu terjadi kesalahan di error in objecta. Nah, kesalahan error in objecta, gugatan kita juga bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, oleh karena itu hati-hati di dalam formalitas-formalitas dari gugatan itu. Yang kedua, substansinya. Nah, kalau substansinya, tentu kan kita mau gugatan kita diterima secara keseluruhan. Oleh karena itu, di bagian posita harus betul-betul terperinci, jelas dan tidak membingungkan tadi. Posita kan fakta hukum berdasarkan dokumen yang kita susun tadi. Kalau dokumennya itu benar datanya, tersusun secara rapi, maka kita akan menyusun positanya benar. Kalau positanya benar, nggak ada lompatan logikanya, kemudian runut begitu, maka hakim juga bisa kita yakinkan dengan gugatan itu. Kemudian bagian yang berikutnya dari posita, kita menjaga jangan sampai gugatan kita diterobos oleh persoalan eksepsi. Oleh karena itu tadi kita harus betul-betul perhatikan ya. Alasan-alasan bisa lawan melakukan eksepsi, kita harus perhatikan betul. Kita tutup semua celah dia melakukan eksepsi itu. Sehingga tidak bisa nanti dia melakukan jawaban dengan mempersoalkan eksepsi. Karena kalau eksepsi diterima dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, gugatan kita bisa berhenti di tengah jalan, nggak bisa lanjut pemeriksaannya. Hakim akan membuat NO atau menyatakan tidak dapat diterima ya, karena formalitasnya. Sayang kita belum tempur substansi, sudah kalah formalitasnya. Nah, bagian yang penting dari substansinya yaitu mengenai permohonan sita. Kita di dalam menggugat perlu mencantumkan permohonan sita. Kenapa? Supaya kita ada jaminan menang, kita dapat pengembalian hak kita. Kalau kita hanya menang di atas kertas putusan, kita nggak punya jaminan pengembalian hak, ya untuk apa? Kita cuma dapat kertas putusan menang, untuk apa? Nggak kembali ke hak-hak kita yang dirugikan tadi, nggak bisa kembali. Ya, jadi kita harus minta permohonan sita. Tapi hati-hati di dalam mengajukan permohonan sita dan dicantumkan di dalam gugatan itu spek datanya gugatan itu mengenai sita, bendanya yang kita mintakan sita harus tepat, nggak boleh ada kekeliruan. Ya, kalau kita minta tanah ya spek tanahnya harus tepat. Kalau kita minta memblok tabungan ya kita juga harus data rekening yang kita mau blok ya itu juga harus tepat. Kalau mobil kita harus tahu yang dimintakan mau mensita mobil supaya nggak bisa dia jual dan sebagainya ya kita harus tahu mencantumkan mobilnya, tipenya, warnanya, cc-nya, nomor polisinya, nomor kerangka dan nomor mesinnya nggak boleh keliru. Kalau itu terjadi kekeliruan, permohonan sita kita atas mobil itu nggak akan tercapai. Percuma kita menyita juga, nggak akan dikabulkan sitanya. Ya, kemudian tentu kita harus perhatikan betul bagian yang paling penting adalah konvensinya. Ya, pokok perkaranya betul-betul kita runutkan ya berdasarkan data yang ada tadi. Nah, yang paling penting adalah tuntutan bagian petitumnya. Ya, di dalam gugatan yang paling penting adalah tuntutan. Kita minta apa? Kalau kita perkaranya perbuatan melawan hukum ya kita minta ganti kerugian. Bisa material, bisa immaterial. Ya.
Tapi kalau kita perkaranya wan prestasi, ya kita bisa minta utang pokok, kerugian pokok, kita bisa minta bunga, bisa minta ganti kerugian, bisa minta denda, ya, keterlambatan pembayaran, dan minta biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Itu kalau wan prestasi. Ya, jadi kalau perkara wan prestasi jangan kita minta kerugian immaterial, nggak nyambung nanti. Tapi kalau kita perkaranya PMH, perbuatan melawan hukum, ya kita jangan minta bunga. Hati-hati ya di dalam tuntutan, di dalam menyusun petitum tuntutan kita harus jelas, ya. Apakah kita minta perbuatan lawan dinyatakan tidak sah, ilegal, kita bisa minta dinyatakan perbuatan lawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Dan yang paling penting ditandatangan oleh lawyer yang punya license tadi yang sudah kuasanya didaftarkan. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai tips bagaimana cara membuat gugatan yang baik dan benar. Terima kasih, sampai di seri berikutnya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.